Oke, teman-teman kita lanjutkan materi kita ya. Jadi hari ini kita ke materi phrasing yang kedua, yaitu penggunaan kelas kata keterangan di dalam kalimat. Jadi kemarin kita sudah belajar kata sifat yang mana tempatnya itu adalah di sebelum kata benda ya teman-teman. Dan ada tiga jenis kata sifat kemarin. Nah nanti kalau masalahnya tentang phrasing, tapi bukan tempatnya kata sifat, berarti itu tempatnya kata keterangan. Karena phrasing itu masalahnya cuma dua itu teman-teman. Ya, maksudnya kelas kata di phrasing itu masalahnya cuma dua. Kalau nggak keterangan ya kata sifat seperti itu. Nah, keterangan sendiri itu dibagi menjadi dua secara bentuknya. Jadi dibentuk dari dua atau ada dua bentuk gitu ya. Nah, keterangan itu ada yang bentuknya itu murni keterangan. Kalau kita cek di kamus itu memang kelas katanya adverb seperti itu ya. Ada juga kelas kata itu yang kelas kata keterangan itu yang dibuat dari kelas kata lain, yaitu preposition. Nah, fungsinya preposisi itu adalah merubah kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi kata keterangan. Nah, itu satu-satunya fungsi preposisi. Dan yang memang yang hanya bisa merubah kelas kata itu hanya preposisi, teman-teman. Seperti itu. Nah, preposisi itu kalau setelahnya diikuti kata kerjanya harus dirubah menjadi kata benda atau istilahnya gerund. Jadi harus dibentuk verb ing ya, kecuali satu preposisi yaitu preposisi to, teman-teman. Kalau preposisi to itu boleh diikuti verb satu. Nah, to verb satu itu juga termasuk sebagai adverb ya. Nah, sekarang contoh teman-teman, contoh kata keterangan yang bentuknya murni dan kata keterangan yang bentuknya preposition plus noun. Yang pertama dari keluarganya adverb of place atau keterangan tempat. Nah, yang murni itu contohnya adalah here artinya di sini, there artinya di sana, upward ke atas, downward ke bawah, outside keluar atau di luar gitu ya, inside di dalam atau ke dalam, somewhere di suatu tempat dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh-contoh kalau teman-teman cek di kamus itu kelas katanya adalah adverb ya. Ada juga kalau apa namanya? Keterangan tempat maksud saya itu dibuat dari preposition plus noun. Contohnya adalah at home artinya di rumah, at school artinya di sekolah, at the hospital di rumah sakit, in a room di sebuah ruangan, near the lake dekatnya danau itu, over the hill di atas bukit itu dan masih banyak lagi ya. Berikutnya ada keterangan waktu. Contoh yang murni ada kata yesterday, artinya kemarin, tomorrow artinya besok, now artinya sekarang, already sudah, dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan keterangan waktu yang dibentuk dari preposition plus noun, contohnya adalah at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian berikutnya ada adverb of manner atau keterangan cara, teman-teman. Nah, contoh yang murni itu ada warmly dengan ramah atau dengan hangat gitu ya. Ada juga beautifully dengan indah atau dengan elok. Kemudian ada swiftly dengan cepat dan masih banyak lagi. Nah, kemudian contoh yang dibuat dari preposition plus noun untuk keterangan cara ya, teman-teman. Contohnya ada on foot artinya dengan berjalan kaki. With a knife dengan sebuah pisau. Like wind seperti angin dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of probability. Jadi caranya bilang mungkin atau keterangan peluang gitu ya. Keterangan kemungkinan dalam bahasa Inggris. Nah, ada yang murni contohnya adalah likely atau misalnya artinya likely itu mungkin gitu ya. Misalkan definitely, pasti atau surely juga sama teman-teman, pasti. Unlikely, tidak mungkin dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang dibentuk dari preposisi contohnya adalah in all likelihood, mungkin, without a doubt, pasti, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada adverb of negation. Adverb of negation itu caranya kita bilang tidak dalam bahasa Inggris ya. Kalau yang murni yang saya tahu cuma satu ini teman-teman, yaitu kata not aja. Not itu artinya tidak atau bukan. Tapi kalau ada yang lain saya nggak tahu ya, karena memang masalahnya di vocab gitu. Teman yang sering dipakai adalah kata not ini teman-teman. Oke. Bedanya likely sama maybe hanya bisa dibilang sinonim, hanya beda kata. Jadi teman-teman boleh pakai likely, boleh pakai maybe. Gitu ya, teman-teman. Atau likely itu biasanya ya likely itu mungkin, maybe juga mungkin teman-teman. Itu sinonim seperti itu. Nggak ada bedanya.
Kemudian untuk yang adverb negation, bentuk yang preposition plus noun itu contohnya adalah by no means, artinya tidak. Dan masih banyak lagi ya tentunya. Kemudian berikutnya ada adverb of degree atau intensity, teman-teman. Artinya adalah keterangan tingkatan atau intensitas, teman-teman. Oke. Nah, ada yang murni, contohnya very, artinya sangat. Extremely juga termasuk di sangat, sinonim ya, teman-teman. Ada juga apa lagi ya? Saya pernah dapat satu di sini, sinonimnya very, extremely. Ada, teman-teman, artinya sangat juga ya. Eh, Contoh lagi berikutnya ada fairly, artinya agak, sama kayak rather ya. More itu lebih, most itu paling, enough cukup, ada to yang O-nya dua itu artinya terlalu, so yang artinya sangat. Nah, itu masuk ke very, cuman ada bedanya ya, teman-teman. Kalau so itu biasanya nanti setelahnya ada that-nya. So bla 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 that itu materi kita besok. Ya, jadi kita bahas besok. Tapi so juga bisa diartikan sangat, gitu ya. Kemudian adverb of degree atau intensity, contoh bentuknya yang preposition plus noun adalah to a high degree, artinya sangat, to some extent, artinya agak, dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian berikutnya ada adverb of frequency, jadi keterangan yang menunjukkan seberapa sering gitu ya, teman-teman. Contohnya yang pertama ada never, tidak pernah, rarely, jarang, barely, seldom, sama ya, masuk ke sini semua. Sometimes, kadang-kadang, usually, biasanya, always, selalu, often, sering ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Berikutnya ada adverb of frequency yang dibuat dari preposition plus noun, contohnya on a regular basis, biasanya, from time to time, kadang-kadang, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi hanya beberapa jenis keterangan, teman-teman. Keterangan itu ada banyak banget. Ya, contohnya ada adverb of agent, biasanya pakai preposisi by. Keterangan pelaku, adverb of purpose, dia pakai to verb satu. Atau biasanya di buku nyebutnya to infinitive gitu ya. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, sekarang penempatannya di dalam kalimat. Nah, penempatan di dalam kalimat, keterangan ini tergantung yang dijelaskan apa. Karena keterangan itu bisa menjelaskan bagian dari kalimat. Misalnya, keterangan menjelaskan subjek itu bisa, teman-teman. Keterangan menjelaskan predikat juga bisa. Keterangan menjelaskan objek juga bisa. Keterangan menjelaskan keterangan pun juga bisa. Seperti itu. Nah, untuk tempatnya kita bahas ya. Yang pertama adalah keterangan ketika dia menjelaskan predikat. Nah, untuk penempatan keterangan ketika menjelaskan predikat, kita harus pahami dulu predikatnya pakai apa. Karena kata kerja yang bisa jadi predikat itu ada 3 jenis, teman-teman. Ada yang berbentuk linking verb. Linking verb itu kata kerja yang nggak punya arti, yaitu to be itu, teman-teman. Dia yang buat syarat aja, seperti itu. Nah, nanti kalau predikatnya berupa to be, mau diikuti keterangan, maka keterangan itu diletakkan di setelahnya to be. Oke, jadi to be dulu baru keterangan. Contohnya adalah I am here. Nah, kenapa kok here atau keterangan di sini harus diletakkan di setelahnya to be? Kenapa nggak sebelumnya? Karena I sama to be-nya ini bisa disingkat, teman-teman. Nanti kalau di tengah-tengahnya ada sesuatu, nanti malah nggak bisa disingkat seperti itu ya. Jadi I am here itu bisa disingkat I'm here seperti itu. Kemudian yang kedua, jika predikatnya itu berupa kata kerja tunggal. Nah, kata kerja tunggal itu kata kerja yang nggak pakai auxiliary, yaitu verb satu, verb SIS, dan verb 2. Gitu ya. Nah, nanti kalau kata kerjanya kata kerja tunggal, verb satu, verb SIS, atau verb 2, boleh diletakkan di sebelumnya, boleh diletakkan di setelahnya. Keterangannya itu ya. Nah, untuk contohnya adalah I always come on time. Saya selalu tiba atau datang tepat waktu. Nah, di situ ada kata kerja datang yang dijelaskan oleh kata always, selalu, sebelumnya ya. Dan kata on time di setelahnya artinya dengan tepat waktu. Itu keterangan cara, teman-teman. Kemudian yang terakhir, jika predikatnya itu berupa auxiliary verb. Nah, kalau predikatnya berupa auxiliary verb, contohnya adalah would consider atau had been invented di situ ya. Nah, keterangan itu jangan diletakkan di sebelum auxiliary pertama. Ya, jadi syaratnya cuma itu aja, jangan diletakkan di sebelumnya auxiliary pertama. Kalau di setelahnya auxiliary pertama boleh, di setelahnya auxiliary kedua boleh, di setelahnya kata kerjanya pun nggak apa-apa asalkan nggak ada objeknya ya. Kalau kata kerjanya butuh objek, kalau bisa dikasih objek dulu baru keterangan. Seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, kalau diartikan dunia ini perlahan berubah gitu ya.
Nah, di situ ada kata slowly menjelaskan kata is changing. Nah, slowly ini boleh diletakkan di sini, boleh di setelahnya verbnya. Jadi kita juga bisa bilang the world is changing slowly. Tidak apa-apa, teman-teman. Nggak masalah. Oke. Nah, itu tadi adalah penempatan keterangan ketika dia menjelaskan kata kerja di dalam predikat. Nah, tadi saya menyebutkan ada auxiliary, teman-teman. Auxiliary itu apa? Sebenarnya sudah sedikit kita singgung ya di materi-materi sebelumnya. Jadi auxiliary ini adalah kata kerja bantu. Nah, sebenarnya dia juga kata kerja, teman-teman. Cuman nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya. Jadi auxiliary ini harus diikuti kata kerja setelahnya. Gitu ya. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga. Yang pertama ada keluarganya do, yaitu do, does, did. Ada yang masih ingat, teman-teman? Do, does, did itu verb setelahnya harus diikuti verb keberapa? Ya, betul. Verb satu ya, teman-teman. Jadi setelah do, does, did harus diikuti verb satu, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, keluarga auxiliary ada to be. Nah, to be itu is, MR, atau was, were, atau be, been, dan being. Nah, kalau to be, dia boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Ada yang masih ingat? To be boleh diikuti kata kerja bentuk apa aja, teman-teman? Ya, betul. Verb 3 dan verb ing ya. That's right. Jadi setelahnya to be itu verb ing atau verb 3. Oke. Dan auxiliary ketiga itu ada dari keluarganya have, artinya sudah ya, teman-teman. Yaitu have, has, had. Nah, kalau have, has, had diikuti verb keberapa, teman-teman? Yap, betul. Have, has, had diikutinya adalah verb 3, gandengannya. Dan yang terakhir adalah modal auxiliary. Sebentar, teman-teman, mohon maaf. Nah, yang terakhir ada modal auxiliary ya, teman-teman. Yang mana modal auxiliary ini punya arti masing-masing yang berbeda. Contohnya will itu artinya akan, shall artinya akan atau harus, can artinya dapat, bisa, mampu, boleh, mungkin. Artinya paling banyak can itu, teman-teman. Must artinya pasti atau harus, may artinya mungkin atau boleh. Kalau di speaking biasanya dipakai semoga juga ya. May bisa jadi semoga. Might artinya mungkin, should artinya sebaiknya, could artinya bisa tapi di masa lalu, would artinya akan tapi tidak dilakukan. Nah, apapun itu modalnya, verb setelahnya adalah verb keberapa, teman-teman? Masih ingat nggak? Ya, betul. Verb satu ya setelah modal. Nah, kalau teman-teman lihat, tidak ada verb 2 dan verb SES. Ya. Nah, verb 2 dan verb SES itu tidak boleh gandeng dengan modal, teman-teman. Maksudnya, nggak boleh, maksudnya nggak boleh pakai auxiliary. Oke, jadi auxiliary verb SES itu dalam bahasa Inggris nggak ada. Auxiliary verb 2 itu juga nggak ada. Jadi kalau teman-teman menemukan ada auxiliary, kalau setelahnya ada ed-nya, itu verb 3, bukan verb 2. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini tadi adalah sekilas tentang auxiliary. Kita lanjut ke adverb lagi, yang tadi ya, teman-teman. Tadi adverb menjelaskan kata kerja di predikat. Kak, bedanya should, would, sama could. Nah, bedanya hanya di arti saja, Miss. Should itu sebaiknya, misalnya kamu sebaiknya istirahat. You should take a rest. Would artinya akan, tapi tidak dilakukan biasanya ya. Contohnya adalah, jika kemarin tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Nah, berarti kalau ada orang bilang, andai aja kemarin itu nggak hujan, aku akan main ke rumahmu. Nah, akannya itu nggak dilakukan. Gitu ya. Jadi hanya bisa dibilang omong doang lah gitu, atau pengandaian. Kalau could itu bisa tapi di masa lalu. Contohnya, ketika saya masih kecil, saya bisa berenang. When I was a kid, I could swim. Nggak boleh kita bilang when I was a kid, I can swim. Nggak bisa, teman-teman. Ya, karena kita ngomongin masa lalu. Kalau can itu dipakainya di present. Ya, misalkan sekarang saya bisa berenang, ya kita bilangnya I can swim. Seperti itu. Gitu ya. Kalau dulu waktu kecil bisa berenang enggak? Nah, kita jawabnya no, I could not. Bukan no, I cannot, tapi no, I could not. Seperti itu. Itu bedanya ya, teman-teman. Jadi hanya beda arti saja. Oke, lanjut lagi keterangan ketika menjelaskan kata sifat, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar kata sifat ya. Fungsinya adalah menjelaskan kata benda, dan jika kata benda itu nempel dengan kata sifat yang menjelaskan, tempatnya nanti adalah kata sifat dulu baru kata benda. Dan kata sifat kemarin ada banyak ya, teman-teman, ada 3. Jadi ada determiner, ada deskriptif atau epitet, sama non adjunct. Nah, determiner itu ada 6, deskriptif atau epitet itu ada 8, noun adjunct itu ada 2.
urutannya sudah seperti ini juga ya. Jadi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, baru kata benda yang dijelaskan. Nah, apa namanya di dalam kata sifat yang panjang ini itu bisa kita masukkan dengan keterangan atau kita sisipi keterangan itu bisa teman-teman. Jadinya nanti seperti ini. Nah, teman-teman masih ingat kenapa dari hari pertama saya bilang ke teman-teman cari dulu predikatnya. Karena subjek itu bisa panjang banget, teman-teman. Gara-gara kata sifat yang sepanjang itu bisa dijelaskan lagi dengan kata keterangan atau bisa ditambahkan lagi dengan kata keterangan. Jadi ini adalah urutan kata sifat yang panjang itu ditambahi dengan keterangan di dalamnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini nggak perlu dihafal. Nanti saran saya teman-teman tulis ketika sambil melihat rekaman kelasnya, gitu ya. Kalau nggak ditulis pasti hilang. Tapi kalau teman-teman bingung, tolong ditanyakan bingungnya di mana. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi adalah tempatnya keterangan ketika menjelaskan kata sifat atau adjektif ya, teman-teman. Nah, sekarang kata benda pun itu sebenarnya juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Kata keterangan itu umumnya tempatnya adalah di setelah kata bendanya. Umumnya ya, teman-teman, kalau kata keterangan itu menjelaskan kata benda itu biasanya di setelahnya. Tapi ada beberapa jenis keterangan yang boleh diletakkan di sebelumnya kata benda. Nah, salah satunya kata keterangan yang nyempil di tengah-tengahnya kata sifat tadi, teman-teman. Yang sebelumnya kita bahas tadi ya. Nah, ini kan ada banyak sekali keterangan tuh. Nah, beberapa jenis ini itu bisa nyempil di sebelumnya kata benda. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya harus diikuti oleh kata sifat yang tadi juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kata keterangannya itu bisa dibilang menjelaskan satu keseluruhan posisi kata bendanya. Maksudnya di subjek atau objek. Seperti itu. Nah, contohnya adalah not a good reason to live. Nah, kalau diartikan ini dari novel ya, teman-teman. Bukanlah sebuah alasan yang bagus untuk eh, hidup gitu. Nah, ini dalam banget gitu ya. Nah, kata benda reason di situ dijelaskan oleh kata sifat a good. Sebelumnya a good ada keterangan not, adverb of negation ya. Setelahnya reason ada to verb satu, adverb of purpose. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah contoh keterangan menjelaskan kata benda, maksudnya keterangan yang menjelaskan kata benda boleh di sebelum, boleh di setelahnya, ya tergantung tadi yang syaratnya tadi ya. Kalau adverb sebelum kata benda ada kata sifatnya, kalau misalkan di setelahnya yaitu memang tempatnya kata keterangan. Oke, lanjut lagi ke maksudnya ke jenis yang dijelaskan oleh adverb berikutnya adalah adverb itu sendiri. Jadi kata keterangan itu juga bisa menjelaskan kata keterangan yang lain, teman-teman. Contohnya ada keterangan tempat di sini. Di sini itu boleh dijelaskan oleh keterangan tidak atau bukan misalnya. Jadi not here itu misalnya kalau diartikan bukan di sini atau tidak di sini. Seperti itu. Jadi itu not-nya menjelaskan kata keterangan here. Not itu juga keterangan. Itu yang dimaksud dengan keterangan menjelaskan keterangan yang lain, teman-teman. Seperti itu. Ya, intinya gini, kalau misalnya titik-titiknya itu bukan di tempatnya kata sifat, berarti itu adalah tempatnya keterangan. Nah, tapi teman-teman harus jeli, keterangan itu dibuatnya dari keterangan murni atau preposition plus noun. Karena keterangan ada dua bentuk tadi ya. Ada keterangan yang asli, ada juga keterangan yang preposition plus noun. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk kelas kata yang terakhir, yaitu kata keterangan dan sedikit tentang preposisi, ya, teman-teman. Nah, sebelum kita ke lanjut berikutnya, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Mister, Iya, Miss, boleh, silakan. eh, kalau kan tadi kan pas waktu adverb, habis itu noun, adverb, itu tuh harus ada sebelumnya noun itu harus ada adjektif kan kata sifat. Itu Betul. harus ada apa determinan A apa gitu atau gimana misal atau boleh langsung gitu. Oke, Ah, jadi oke, saya dapat sih pertanyaan. Jadi kalau misalkan kata bendanya itu sebelumnya ada adverbnya, haruskah ada gitu ya? Haruskah ada determinernya gitu ya? iya iya. Nah, nah kalau determiner ini tergantung, Miss. Kalau pertanyaannya apakah determinernya harus jawabannya tidak. Karena kalau reasons-nya ini jamak, nggak boleh kita kasih gitu ya. Nah, tapi kalau dikasih the nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah harus ada determiner, bisa sebenarnya tidak harus ya, teman, terutama kalau tempatnya di subjek itu nggak harus. Cuman kalau di TOEFL itu iya, di TOEFL structure itu biasanya kata benda selalu ditambahkan determiner ketika ada keterangan sebelumnya. Seperti itu. Tapi apakah harus Jawabannya tidak selalu
tergantung kata bendanya. Seperti itu, Miss. Gimana? Dapat nggak maksud saya? Oke, dapat ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Oke, nggak ada pertanyaan, teman-teman. Kalau Yang nggak ada pertanyaan, ya, silahkan. Yang tadi tabel adverb yang menjelaskan adjektif itu kan ada di tabel-tabel itu adverb of probability, perhaps dan lain sebagainya itu cara membedakannya gimana? Maksudnya membedakannya gimana, Miss? Maksudnya membedakan, Nanti membedakan. Hah? itu kan di tabel itu kan ada adverb of probability, ada Negation gitu ya. perhaps, terus yang negation Dan pakainya itu not. Oke, ini gini membedakan. teman-teman. Adverb itu kan banyak ya. Gimana kita bisa membedakan itu keterangan waktu, itu keterangan tempat, itu kita beda, kita taunya dari mana? Kalau menurut teman-teman ya, misalkan kemarin atau yesterday sama here di sini, itu kita bisa taunya kalau here itu keterangan waktu, yesterday itu keterangan, sorry, here itu keterangan tempat, yesterday itu keterangan waktu dari mana teman-teman? Iya, betul dari vocab. Seperti yang dari artinya, dari vocab. Keterangan ini, teman-teman, atau kelas kata keterangan ini ya, ini berurusan langsung dengan makna. Ya, makanya untuk bisa mengkategorikan, contohnya perhaps. Perhaps itu kan artinya mungkin. Kenapa dia masukkan ke dalam adverb of probability atau keterangan kemungkinan? Ya, karena artinya mungkin. Seperti itu kan, kalau mungkin nggak mungkin. Ditanya, apa? Misalkan kita ditanya nih sama teman kita, eh, di mana kamu tinggal? Nah, terus kita jawab mungkin. Kan nggak menjawab pertanyaannya, teman-teman. Berarti itu bukan keterangan tempat. Seperti itu. Jadi keterangan tempat itu ketika diartikan menunjukkan posisi. Seperti itu. Nah, kalau ada kata misalkan mungkin, kenapa disebut keterangan kemungkinan atau probabilitas atau peluang? Karena artinya mungkin. Menunjukkan kemungkinan. Seperti itu, Miss. Intinya dari vocab. Seperti itu. Gimana, Miss, dapat maksud saya? Oke, dapat ya. Nah, untuk vocab sendiri, memang apa tips dari saya itu jangan dihafal, teman-teman. Karena saya dulu pernah juga. Jadi pengalaman belajar bahasa Inggris eh, intinya eh, membandingkan gitu ya. Ketika menghafal, ketika sambil main game itu efektif mana? Ternyata lebih efektif ketika sambil main game. Karena memang hobi ya, teman-teman. Mungkin beda-beda. Di sini ada yang nggak suka game, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Karena mungkin kemarin ada yang tanya saya juga lewat WhatsApp, Sir, saya suka nonton bola. Saya pengen bisa speaking bahasa Inggris. Gak apa-apa, tiruin aja dulu. Misalkan review-review bola di YouTube itu ya, teman-teman. Itu ditiruin aja. Dia ngomong apa ya tadi? Pakai subtitle dulu nggak apa-apa. Nanti artinya apa penasaran dicari. Ditiru itu cara belajar yang enak banget, teman-teman. Gak ada paksaan, gak ada apa ya, nggak ada tuntutan. Kalau kita hafalan itu kita kayak terpaksa harus tahu itu, padahal itu kita nggak butuhin. Seperti itu. Kita juga nggak suka gitu ya karena dipaksa. Jadi memang untuk vocab itu banyakin praktek ya. Kalau teman-teman fokusnya di TOEFL ya sering-sering latihan TOEFL aja. Itu nanti vocabnya pasti nambah kok teman-teman. Nah saran saya, rekomendasi saya tolong ditulis ya. Karena kalau nggak ditulis kayak saya dulu banyak vocab yang hilang nanti. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang lanjut kita ke special word teman-teman atau kata yang unik atau kata yang penggunaannya khusus. Nah, jadi bukan lagi kelas kata tapi kita udah ke kata yang penggunaannya khusus gitu ya. Yaitu yang pertama penggunaan very teman-teman. Oke, jadi very ini agak beda dari keluarganya. Contoh nih saya bandingkan dengan really ya. Really sama very itu artinya sama-sama sangat teman-teman. Mereka satu keluarga sebenarnya, yaitu adverb of degree atau intensity. Jadi keterangan tingkatan atau intensitas. Caranya kita bilang sangat dan teman-temannya itu ya. Nah, cuman ada perbedaan very dengan yang lain. Very ini tidak bisa menjelaskan kata kerja, teman-teman. Ya, Eh, contohnya nih, saya sangat mencintaimu. Itu kita nggak bisa bilang I very love you. Nggak bisa, teman-teman. Ya, tapi kalau mau pakai really itu bisa. I really love you itu boleh. Yang nggak boleh adalah I very love you nggak boleh.
Gitu ya. Loh, sir, saya pernah dengar I love you very much. Itu very-nya bukan menjelaskan love-nya, teman-teman. Itu very-nya menjelaskan much. Gitu ya. Jadi much itu keterangan di situ fungsinya. Artinya dengan sangat, sama kayak far. Much itu artinya sama dengan far, teman-teman. Artinya sangat tapi dia keterangan. Gitu ya. Nah, contohnya gini, aku sangat ingin pergi ke pantai. Di situ kata sangat menjelaskan kata ingin yang kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya want. Ya, want itu dia adalah kata kerja atau verb. Kita nggak bisa bilang I very want to go to the beach. Oke, karena want itu kata kerja atau verb, teman-teman. Nggak bisa pakai very. Nah, kita pakainya adalah really ya. Jadi kita bilangnya I really want to go to the beach. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya contoh ya, aku sangat lelah. Nah, sangat di situ menjelaskan lelah yang mana itu adalah kata sifat atau adjektif, bukan kata kerja. Berarti kita boleh pakai very di situ. Jadi kita bisa bilang I am very tired atau I am really tired. Karena tired itu bukan kata kerja tapi dia adalah verb. Maksud saya adalah adjektif, maaf teman-teman. Adjektif ya, bukan kata kerja. Jadi boleh pakai really, boleh pakai very. Seperti itu. Oke, berikutnya kelas apa namanya? Kata yang penggunaannya khusus berikutnya itu adalah enough. Biasanya kita mengartikannya cukup, ya memang artinya cukup ya teman-teman. Nah sebenarnya ini lebih ke penempatan, lebih ke posisinya saja atau urutannya saja gitu ya. Jadi enough itu kalau dia menjelaskan jumlah kata benda, enough itu tempatnya di sebelumnya kata benda. Ya, sedangkan kalau enough itu menjelaskan selain kata benda, entah itu kata kerja, kata sifat, kata keterangan, enough diletakkan di setelahnya, teman-teman. Jadi yang dijelaskan dulu baru enough. Contoh ya, aku tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, nanti kalau dia translate, I don't have enough money, bukan money enough. Karena money itu kata benda atau noun. Ya, enough-nya diletakkan di sebelumnya. Jadi enough money to buy the car. Nah, kalau misalkan yang dijelaskan adalah kata sifat, misalnya ya, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, cukup di situ menjelaskan kata berani yang mana itu kata sifat. Nah, nanti tempatnya cukupnya diletakkan di setelahnya. Oke, nah nanti kalau ditranslate, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, teman-teman. Misalnya nih, ada bahasa Indonesia berbunyi, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu kalau di bahasa Inggris kan good, teman-teman. Sama kayak baik, bagus gitu ya. Nah, itu adalah, nah misalnya nih, saya nggak mau ngasih tahu coba kata kata kelas katanya ya. Coba, kalau dia cukup mahir berbahasa Inggris itu good enough atau enough good? Ya, betul. Good enough ya. Karena good itu adalah kata sifat. Dia ikutnya kayak yang kedua. Sama kayak brief, teman-teman. Itu kata sifat. Maka untuk bilang cukup mahir, itu kita bilangnya good enough. Jadi enough-nya di belakang. Ya, he is good enough at English. Seperti itu, teman-teman. Oke, biasanya soal-soal ini keluarnya nanti di error analysis. Karena di error analysis di hari ke-9 nanti kita akan belajar di mana si pembuat soal itu membalik dua kata yang awalnya AB menjadi BA, jadi salah akhirnya. Nah, nanti kita pelajari hari ke-9 ya, error analysis, teman-teman. Nah, kemudian ada tambahan untuk penggunaan enough ini. Enough ini tidak bisa menjelaskan kata yang artinya sama-sama cukup. Nanti jadi pemborosan arti, teman-teman. Contohnya yang salah ya, sufficient enough. Cukup-cukup atau cukup memadai, itu dianggap salah, teman-teman. Pemborosan makna gitu ya. Adequate enough juga sama, itu juga dianggap sebagai pemborosan makna seperti itu. Jadi cukup-cukup kan gak enak didengar seperti itu. Walaupun strukturnya benar tuh, kata sifat dulu baru enough. Oke. Nah, sekarang lanjut ke special word berikutnya, ada kata ever, teman-teman. Ever biasanya kita mengartikannya pernah. Ya, dalam bahasa Indonesia kita biasa bilangnya pernah gitu. Nah, ever ini tidak boleh dipakai di kalimat positif biasa. Contoh teman-teman, kita mau bilang, saya pernah bertemu Mr. P misalnya. Kita nggak bisa bilang, I ever met Mr. P. Nah, itu secara grammar atau secara baku, susunan baku itu salah teman-teman. Ya, nah ever itu kapan pakainya? Kalau kita mau bilang pakai pernah, yang pertama, ketika di dalam kalimatnya ada susunan atau ungkapan superlatif. Superlatif itu adalah caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris.
Ada dua cara. Kita bisa pakai the most ketika kata sifatnya panjang. Contohnya the most expensive, the most beautiful, the most the most apalagi teman-teman, misalkan the most dangerous misalnya. Nah, itu kalau panjang dia pakainya the most, tapi kalau pendek pakainya ditambahkan est aja. Contohnya yang paling besar, the biggest. Yang paling kecil, the smallest. Yang paling tipis, the thinnest. Yang paling tebal, the thickest, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, atau contoh nih, misalnya platypus adalah hewan yang paling aneh. Itu kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal ever. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain superlatif, kita juga bisa pakai ever di dalam kalimat tanya, teman-teman. Contohnya adalah, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Itu kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Terus ditutup pakai tanda tanya. Cuman yang nomor 2 ini nggak pernah keluar di soal structure TOEFL ya, teman-teman. Karena teman-teman pasti menemukan soal TOEFL structure itu berakhiran dengan titik, bukan tanda tanya. Seperti itu. Tapi hanya buat pengetahuan aja, ever itu boleh dipakai di kalimat tanya, teman-teman. Kemudian berikutnya kalimat negatif atau semi negatif itu boleh pakai ever. Contoh ya, teman-teman. Tidak satupun yang pernah dibuat manusia gitu ya, bertahan selamanya. Nah, itu kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Nah, ini saya ambil dari lirik lagunya Green Day. Kalau nggak salah judulnya 21 Guns. Oke, di situ ada liriknya, nothing's ever built to last. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena ada kata nothing, teman-teman. Itu semi negatif kalimatnya, ya. Kemudian berikutnya, yang terakhir, ever juga boleh dipakai di kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian. Caranya kita berandai-andai dalam bahasa Inggris. Ada 3 cara ya di materi SMA kita dulu, teman-teman. Oke. Nah, contohnya dalam bahasa Indonesia kita mau bilang, seandainya kamu nanti sempat main ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah, itu kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena ada if, teman-teman, di situ. Ya, jadi kalimat ini yang disebut dengan conditional sentence atau kalimat pengandaian. Seperti itu. Dan yang terakhir, kata yang penggunaannya unik atau spesial adalah kata nor, no, not, sama non, teman-teman. Nah, mereka kelas katanya beda-beda, penggunaan di kalimat otomatis beda-beda karena penggunaan kata di dalam kalimat itu mengikuti kelas katanya. Jadi kelas katanya apa, penggunaannya sebagai apa, gitu ya. Yang pertama ada nor. Nor itu anggotanya fanboys, ya, materi kita chapter 2, teman-teman. Dia adalah conjunction. Nah, fanboys itu fungsinya bisa menghubungkan dua subjek dua predikat ketika sebelumnya pas itu ada komanya satu, atau dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Misalnya objek dengan objek, kata sifat dengan kata sifat, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada no. No itu adalah kata sifat ya teman-teman. Yang kemarin kita pelajari, dia menunjukkan jumlah bendanya. No itu artinya tak satu pun atau zero, nol artinya. Oke. Nah, dia termasuk ke dalam kelas kata-kata sifat yang termasuk ke dalam determiner atau kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada not. Not itu yang hari ini kita pelajari. Dia namanya adalah adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu pakainya not, teman-teman. Dia masuk ke keterangan. Dan yang terakhir adalah non. Non itu menggantikan nothing, no one, atau nobody. Ya, artinya tak satu pun atau tak seorang pun. Kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Nah, otomatis kalau misalkan conjunction tadi ya sebagai konektor atau penghubung, kata sifat menjelaskan kata benda, tempatnya di sebelumnya kata benda, keterangan itu tempatnya di sebelum bagian kalimat. Entah itu subjek, predikat, objek, keterangan. Dan yang terakhir kata ganti itu tempatnya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Seperti itu. Nah, untuk contoh penerapan ya teman-teman di soal, kurang lebih adverb seperti ini. Caranya sama. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ ada kata store, artinya menyimpan. Store di sini bukan toko ya, teman-teman. Store di sini adalah menyimpan, itu verb 1. Subjeknya adalah brain cells. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu ada predikat is understood. Nah, subjeknya adalah mechanism,
kemudian ada conjunction by which. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Kalau kita lihat, titik-titik berada di tengah-tengah predikat. Ya, artinya kata yang kita isikan di sini nanti fungsinya menjelaskan kata kerja. Oke, nah yang menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Yang pertama auxiliary, nah tapi di pilihan ganda nggak ada auxiliary ya teman-teman. Yang kedua adalah kata keterangan. Cuman dua itu yang bisa menjelaskan kata kerja teman-teman. Nah di pilihan ganda itu ada keterangan teman-teman, yaitu yang Charlie. Oke, not itu adverb of negation. Oke. Nah, kalau yang alpha itu pronoun atau kata ganti. Kalau dimasukkan di sini kata ganti fungsinya apa nggak jelas, teman-teman. Karena kata ganti itu kalau nggak sebagai subjek ya objek. Seperti itu. Kalau yang bravo, no itu kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada kata bendanya. Nah, kalau yang delta, nor itu adalah conjunction fanbush yang menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya nggak ada koma, berarti dia menghubungkan bagian kalimat. Nah, sebelumnya ada predikat, setelahnya nggak ada. Atau setelahnya ada kata sifat, sebelumnya juga nggak ada. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah diketahui atau tidaklah dipahami dengan jelas. Seperti itu. Mister berarti non sebagai objek atau subjek setelah kata non bisa atau perlu ditambah lagi noun nggak ya? Nah, contoh nih, Miss. Misalkan kita pakai kata dia, teman-teman. Dia itu salah satu kata ganti ya. Contoh nih, kalimat ini enak nggak, teman-teman? Saya, misalkan saya kenal dengan dia Wawan. Enak nggak kalau saya bilang, saya kenal dengan dia Wawan? Nggak enak ya. Nah, jadi nggak bisa, teman-teman. Kata ganti itu nggak boleh ditambahkan oleh objek. Karena yang boleh punya objek itu cuma dua kelas kata. Kalau nggak kata kerja ya preposisi. Seperti itu. Kalau kata ganti nggak boleh, teman-teman. Kata ganti itu nggak boleh ada kata sifat, nggak boleh ada kata benda sebagai objek setelahnya. Jadi namanya aja menggantikan benda. Kalau sudah digantikan ya jangan dimasukkan lagi. Seperti itu. Nanti jadi pemborosan. Gimana? Apakah sudah dapat? Sudah ya, Miss. Saya anggap sudah dapat. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan. Saya push dulu ya. Oke, aman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke nomor 2, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah amobas. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada eh, conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik, di situ sebelumnya ada to be. To be itu independen, teman-teman. To be itu kata kerja yang cuma buat syarat aja. Karena yang pengen kita sampaikan nggak ada kata kerja, nggak ada kata kerjanya. Contohnya nih, saya baik-baik saja. Nah, baik-baik saja kan bukan kata kerja. Nah, karena dalam bahasa Inggris predikat itu wajib berupa kata kerja, maka dimasukkanlah to be ini. Dia nggak punya arti, namanya linking verb. Bukan auxiliary ya, teman-teman. To be kalau nggak ada verb setelahnya itu bukan auxiliary. Seperti itu. Nah, itu namanya linking verb. Nah, dia lepas berdiri sendiri. Artinya titik-titik ini supaya tahu kita lihat setelahnya. Ternyata setelahnya ada adjektif atau kata sifat small. Kata sifat itu yang bisa menjelaskan itu hanya kata keterangan. Ya, jadi di sini kita carikan kata keterangan. Utamanya adalah adverb of degree, teman-teman. Contoh nih ada kata sifat cantik. Kita bilangnya sangat cantik, very beautiful. Nah, very itu keterangan degree, ya, atau keterangan tingkatan. Misalkan lagi pintar, smart, agak pintar. Nah, itu rather smart, gitu ya, atau fairly smart. Nah, itu fairly atau rather tadi adalah keterangan adverb of degree. Nah, di pilihan A, B, C, D itu juga ada keluarganya very, teman-teman, yaitu yang alpha, ya, yang to. Nah, itu artinya terlalu. Jadi jawabannya yang alpha. Oke. Nah, kenapa Bravo salah? Bravo itu fanboys menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, setelahnya harusnya predikat. Kalau setelahnya kata sifat, sebelumnya harusnya kata sifat. Tapi itu beda ya. Artinya Bravo nggak bisa.
Kalau yang Charlie so far, sebenarnya kalau cuman so itu bisa teman-teman. Oke. Cuman gini, nanti kalau ada, tapi teman-teman nggak akan sih, kalau di TOEFL ITS nggak akan menemukan ada to, ada so. Oke, tapi kalau diprediksi kemungkinan ada. Kalau misalkan di sini ada to, ada so, itu materi kita hari ke-8. Jawabannya adalah yang alpha, yang to. Karena so gandengannya bukan to verb 1, teman-teman. Gandengannya so nanti biasanya setelahnya ada conjunction that yang artinya sehingga. Nah, itu kita bahas besok, ya. Makanya saya bilang tadi di TOEFL ITS itu nggak pernah teman-teman menemukan soal seperti ini terus ada to sama so itu nggak mungkin. Ya, tapi kalau diprediksi kemungkinan, gitu ya. Kalau yang Charlie itu sudah ada var-nya, jadi kata sifatnya udah lengkap sama keterangannya. Nah, ini kata sifat ketemu kata sifat nggak jelas, nggak bisa. Oke. Kalau yang delta, as far as. Nah, teman-teman kalau menemukan ada ungkapan as ketemu as lagi, itu jadi satu kesatuan. Kelas katanya ada dua. Entah itu preposisi, entah itu conjunction. Nah, di sini kita tidak bisa memasukkan preposisi. Kenapa? Karena tidak ada kata benda setelahnya yang akan dirubah menjadi keterangan. Sampai menabrak preposisi lagi yaitu to itu ya. Artinya preposisi nggak bisa. Nah, as far as juga bisa jadi conjunction. Di sini kita nggak bisa masukkan conjunction karena tidak ada subjek predikat lagi setelahnya. Ya, teman-teman. Jadi yang delta salah. Jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, amuba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Contoh terakhir, teman-teman. Ya, sama, dicari predikat dulu. Di situ ada kata showed. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Ya. Kemudian di situ ada conjunction that, subjeknya adalah her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Gak ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Cuman, di setelah titik-titik itu ada kata benda yang gak jelas fungsinya sebagai apa. Nah, berarti ini tugas kita adalah merubah kata benda ini menjadi kelas kata lain. Nah, yang bisa merubah kelas kata di antara semua kelas kata itu adalah preposisi. Hanya preposisi, teman-teman, yang bisa merubah kelas kata lain ya. Jadi carikan ABCD yang preposisi. Nah, jawabannya adalah yang delta. Atau bisa pakai eliminasi kalau soal ini ya. Yang alfa salah, alasannya kenapa? Karena predikat di soal structure TOEFL tidak boleh muncul di awal kalimat. Satu ya, yang kedua kita memang tidak butuh predikat lagi karena nggak ada conjunction lagi. Alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo ini kebalik, harusnya conjunction subjek predikat, tapi ini subjek predikat conjunction. Jadi setelahnya conjunction itu harus ada subjek predikat, teman-teman. Gitu ya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi sebelumnya nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi jawabannya yang B. Kalau dibaca, as a child, Sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Kalau diartikan, sebagai seorang anak, sebagai seorang bocah gitu ya, eh, pematung and Whitney itu menunjukkan intelektual yang tinggi dan bakat artistik yang tinggi yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Nah, sekarang kita coba ke latihan, coba ke apa namanya buat teman-teman. Silahkan kalau misalkan ragu dengan kelas katanya itu apa, boleh buka kamus. Karena memang andalan kita atau gimana kita bisa tahu paling benar maksudnya kelas katanya apa ya satu-satunya buka kamus, teman-teman. Gitu ya. Dan kalau dapat vocab baru nanti ditulis. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat work, ya, artinya bekerja. Subjeknya adalah helicase, DNA polymerase, dan primus. Oke, jadi di sini ada subjek, sudah ada predikat, kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik di situ jatuh di setelahnya kata kerja. Nah, work itu kata kerja yang eh, tidak perlu objek ya, teman-teman. Berarti jangan dikasih objek setelah. Kita cek aja ABCD ada apa. Kalau yang alfa ada preposisi tapi tidak ada kata benda setelahnya. Secara bentuk, yang alfa ini udah salah, teman-teman. Oke, jadi alfa nggak bisa.
Kalau yang Bravo di situ ada fanboys N. Nah, kalau fanboys N, maka setelahnya juga harus predikat dong ya. Karena sebelumnya ada predikat. Artinya Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie collectively ada Lily, ada Ifly. Ifly itu adalah kata keterangan teman-teman. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada conjunction, tidak ada subjek predikat lagi, nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang Charlie, that's right. Nanti kalau dibaca, in DNA replication, the helicase, the DNA polymerase, and the primase work collectively. Artinya sinonimnya adalah together, teman-teman. Collectively itu sama dengan together. Itu juga keterangan ya. Nah, nanti kalau diartikan dalam replikasi DNA, helicase, polimerase-nya DNA, dan primase itu bekerja bersama-sama. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 5. Sebentar. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo. Oke, antara Alpha, Bravo kita cek ya. Di situ ada predikat occurs, subjeknya adalah fermentation. Kemudian ada conjunction us, subjeknya adalah sugars, predikatnya are converted teman-teman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing ya. Berarti masalahnya di phrasing. Nah, kita lihat titik-titik berada di mana? Titik-titik berada di setelah occurs atau kata kerja yang tidak butuh objek. Di setelahnya ada objeknya. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Ini harus dirubah jadi keterangan. Caranya gimana? Kita masukkan preposisi di pilihan, maksudnya di titik-titik. Nah, sekarang tugas kita adalah mencarikan preposisi di pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Kita cek satu-satu ya. Di situ yang alfa, juring. Juring itu preposisi, teman-teman. Kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Yang bravo, meanwhile itu keterangan, teman-teman. Nggak bisa ya, keterangan itu tidak merubah kelas kata apapun, teman-teman. Jadi ini nanti tetap jadi objek. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Nanti ada 3 SP, sedangkan conjunction cuma 1. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Delta ada conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the fermentation of grapes into wine occurs during the aging process as the sugars are converted into alcohol. Jadi, proses fermentasi dari anggur menjadi wine terjadi selama proses penuaan. Ketika jenis-jenis garam, jenis-jenis gula di dalamnya maksudnya gitu ya, itu dikonversi atau dirubah menjadi alkohol. Seperti itu. Oke, nomor 4 tadi jawabannya adalah yang Charlie, Miss, yang collectively. Collectively itu sinonimnya together. Jadi di sini diisi together juga nggak apa-apa. Collectively juga nggak apa-apa, itu sinonim. Oke, nomor 4 Charlie, nomor 5 tadi Alpha. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa. Alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ ada predikat can be utilized. Utilized itu sama kayak used, teman-teman. Biasanya malah sering pakai used ya. Kalau di TOEFL saya nggak tahu kenapa. Padahal utilized itu lebih
Akademik, kata yang lebih akademik. Teman, nggak apa-apa, malah lebih gampang kalau pakai used ya, teman-teman. Subjeknya adalah iron, kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap ya. Titik-titik di situ tempatnya di setelah kata kerja pasif. Pasif tidak boleh diikuti objek, ya. Setelah titik-titik ada objek, yaitu magnetic fields. Ini harus dirubah jadi keterangan, teman-teman. Caranya gimana? Masukkan preposisi di titik-titik. Gitu ya. Nah, ABCD yang ada preposisinya cuma dua. Antara alfa atau bravo. Oke, Charlie sama delta nggak bisa, teman-teman. Apalagi yang delta ya. Delta itu predikat lagi, itu verb SCS, teman-teman. Oke, jadi antara alfa atau bravo. Bedanya apa? Bedanya yang alfa itu diikuti to verb 1. Sedangkan yang bravo for kata benda. Nah, yang tadi kita lihat di setelah titik-titik itu sudah ada objeknya, teman-teman. Nah, kata benda yang bravo itu ya, creation kan kata benda. Kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma dua kelas kata, yaitu verb yang transitif atau yang butuh objek dan dia aktif ya, itu dikasih objek, atau preposisi. Kalau preposisi pasti teman-teman, setelahnya diikuti objek, seperti itu. Oke. Nah, selain verb transitif sama preposisi jangan dikasih objek. Nah, bravo nggak bisa karena dia kata benda. Kata benda nggak boleh punya objek. Jadi jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau dibaca, primarily crucial for its magnetic properties, iron can be utilized to create magnetic fields in electromagnets. Kalau diartikan, utamanya penting untuk atau karena gitu ya, kemampuan magnetisnya atau kandungan magnetnya, besi itu bisa dipakai atau digunakan untuk menciptakan medan magnet di bidang atau di dalam elektromagnet. Seperti itu. Oke, jawabannya yang alfa, teman-teman. Lanjut ke nomor 7. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Sorry. Silahkan, teman-teman. Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada predikat have, ada subjek honeybees. Kemudian ada predikat lagi is required. Subjeknya adalah conjunction word. Jadi buat ini conjunction sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada conjunction di soal, kok setelahnya diikuti predikat langsung, berarti itu dia sebagai subjek sekaligus gitu ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Titik-titik terletak di setelah kata benda, objek dari kata produce ya. Di setelah titik-titik ada keterangan in excess. Nah, kalau misalkan ada seperti ini teman-teman, gampang aja, carikan keterangan di sini. Karena di dalam kalimat itu keterangan ada berapapun nggak masalah. Ya, di sini objek sudah lengkap, kata kerja diikuti objek. Setelahnya juga sudah lengkap, keterangan, preposition noun, teman-teman. Nah, yang bisa diisi di sini itu cuman keterangan. Kita cek ABCD ya. Yang alpha di situ ada as far as. Nah, yang saya bilang tadi di contoh ya, kalau teman-teman menemukan susunan as ketemu as lagi, dia akan berubah menjadi dua kelas kata. Bisa preposisi, bisa conjunction. Nah, kalau kita masukkan di sini preposisi, nggak bisa ya, karena nggak ada objeknya, teman-teman. Preposisi harus ada objeknya supaya bisa dirubah menjadi keterangan. Nah, kalau conjunction kita masukkan di sini, nanti conjunctionnya double. Sedangkan subjek predikatnya cuma dua. Jadi nanti kita kehilangan subjek predikat lagi. Yang alpha nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang bravo, di situ ada as far. As far itu gini, teman-teman. Sebenarnya kalau di secara bentuk ya, as far itu artinya sama jauhnya atau sejauh gitu ya. Nah, ini kekurangan kata as. Ini harus ada gandengannya. As far as gitu ya. Atau kalau as far saja bisa sebenarnya sama kayak so far. Tapi tempatnya nanti itu bukan di sini ya, teman-teman. Tempatnya nanti adalah di akhir, di belakang. Seperti itu.
Nah, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada far itu oke. Nah, yang bikin salah as-nya, teman-teman. As di sini preposisi setelahnya harus ada kata benda sebelum nabrak preposisi lain supaya jadi objek, supaya jadi keterangan maksud saya. Ya. Sedangkan setelahnya as nggak ada kata benda atau objeknya. Berarti yang Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Far itu punya dua kelas kata, teman-teman. Far itu bisa jadi kata sifat ketika dia menjelaskan kata benda. Contoh ya, rumah saya itu jauh. My house is far. Nah, itu farnya kata sifat. Tapi far itu bisa juga jadi kata keterangan. Contohnya adalah saya sudah berlari jauh. Nah ya, jadi I have run so far atau I have run far seperti itu. Gitu ya. Jadi tergantung tempatnya di mana. Nah, di situ var-nya sebagai keterangan, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya yang delta nanti var itu sama dengan much, itu sinonim. Much itu bisa juga jadi kata sifat, bisa jadi kata keterangan. Tergantung yang dijelaskan gitu ya. Nah, jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, honeybees have the ability to produce honey far in excess of what is required for their own sustenance. Kalau diartikan, lebah madu memiliki kemampuan untuk menghasilkan madu jauh melebihi gitu ya, apa yang diperlukan untuk kebutuhan makan mereka sendiri-sendiri. Jadi ada yang ditabung maksudnya gitu, ada sisa seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie. Nah, sebelum saya menjelaskan ini ya teman-teman, saya mau beritahu jawabannya soal ini itu sama susunannya dengan yang ada di soal sebelumnya. Di soal sebelumnya tadi ini kan menggunakan far, teman-teman. Nah, tadi kan saya bilang far itu sama dengan kata much, adverb ya. Jadi far diikuti preposition noun. Nah, itu jawaban di nomor setelahnya. Cuman far-nya diganti much kalau di soal sebelumnya, di soal setelahnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita sekarang ke soal yang tadi, ke nomor 8. Nah, sekarang kita cari predikat dulu. Di situ ada is called, subjeknya proboscis monkey. Kemudian ada conjunction because, subjeknya is Protrinus, predikatnya adalah looks. Teman-teman. Nah, kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Gak ada masalah dengan sentence. Masalahnya adalah di phrasing. Nah, looks itu beda dengan see, teman-teman. Looks itu kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi kalau kita bilang, lihatlah saya, itu dalam bahasa Indonesia bisa, tapi dalam bahasa Inggris, lihatlah ke arah saya. Jadi look at me, bukan look me, gitu ya, tapi look at me, lihatlah padaku, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, setelahnya berarti kita tidak perlu objek, tapi perlu keterangan. Nah, di situ keterangannya dibentuk dari preposition plus noun. Oke, yaitu like that. Preposition plus pronoun maksud saya. Like that itu satu kesatuan, teman-teman. Ya, jadi preposition noun supaya jadi keterangan. Nah, masalahnya sekarang adalah penempatan kata much. Much-nya itu ditaruh di mana? Yang saya sampaikan tadi ya, coba samakan dengan susunan far in excess. Ini susunannya sama dengan soal sebelumnya tadi. Far in excess. Nah, far ini sama dengan much, teman-teman. Ya, jadi much in itu preposisi sama kayak like. Di sini like itu artinya seperti, dia adalah preposisi, jadi ini like. Nah, kalau di soal sebelumnya excess itu kata benda ya, sebagai objek in. Nah, di sini menggunakan kata ganti that. Jadi cari yang much like that of. Di soal ada of, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Ya, jadi nanti kalau dibaca, the proboscis monkey is also called the long-nosed monkey because its protruding nose looks much like that of a long tooth. Kalau diartikan, monyet proboscis atau kalau di kita nyebutnya
ini teman-teman. Apa namanya? Saya lupa. Yang di Dufan itu ya, yang buat lambangnya Dufan itu, Ancol itu. Nah, kalau dipikir nggak keluar, tapi biasanya pas nggak mikir tiba-tiba keluar. Jadi proboscis monkey itu bahasa Inggrisnya. Juga disebut sebagai, nah bekantan, betul. Terima kasih Mr. Adri. Jadi bekantan teman. Jadi bekantan itu juga disebut kera hidung panjang. Karena hidung mencuatnya atau hidung menonjolnya itu terlihat sangat seperti atau sangat mirip dengan itu dari tabung, maksudnya sangat mirip dengan bentuk gitu ya, bentuk dari tabung panjang seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke nomor 9, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo, dan juga delta. Kita cek bareng ya. Cari predikat dulu, di situ ada kata was established, subjeknya adalah the United Nations atau PBB ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikatnya. Nah kalau kita lihat titik-titik berada di setelahnya preposisi of. Setelah titik-titik ada kata benda sebagai objek yaitu international peace and cooperation. Nah, berarti di sini teman-teman, kalau kita mau masukkan sesuatu, sesuatu ini yang punya objek ya, dan nanti fungsinya bisa jadi gini, kan yang of ini kan atau preposisi ini kan harus diisi oleh kata benda setelahnya atau kata ganti ya sebagai objeknya of preposisi teman-teman. Nah, tapi setelahnya titik-titik itu sudah ada objeknya, sedangkan kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu cuma kata kerja tapi sama preposisi. Nah, tapi teman-teman, kalau dimasukkan preposisi lagi di sini, nanti preposisinya double. Kan itu ada of, masa ketemu preposisi lagi? Nggak bisa ya. Jadi cari yang kata kerja. Kata kerja itu bisa kita rubah jadi kata benda. Caranya dirubah menjadi gerund atau verb ing. Nah, jadi jawaban teman-teman adalah cari di pilihan ganda yang verb ing, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang alfa. Ya. Nah, bravo kenapa salah? Ada to, teman-teman. Sedangkan sebelumnya ada of. Of tuh nggak enak. Ya, karena of harus ada objeknya dulu baru nabrak preposisi lagi. Sedangkan ini langsung ketemu, jadi nggak bisa. Oke, kalau yang Charlie promoted itu dia ada objeknya di situ. Nanti ini verb 2, predikat. Nah, di soal sudah ada predikat, nggak ada conjunction, nggak boleh kita masukkan predikat. Yang delta juga sama, itu verb 1, teman-teman. Verb 1 fungsinya hanya bisa jadi predikat. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, in the winter of 1945, at the end of World War II, the United Nations was established with the intention of promoting international peace and cooperation. Kalau diartikan, di musim dingin dari tahun atau di tahun 1945, pada puncak atau pada akhir Perang Dunia II, PBB itu disusun atau dibentuk gitu ya, dengan niatan eh, dengan niatan untuk maksudnya gitu ya, mengangkat atau mempromosikan kedamaian internasional dan kerjasama internasional. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Mister preposisi plus verb 1, apakah setelahnya boleh ditambahkan noun? Kalau to verb 1 boleh, tergantung gini teman-teman. Misalkan ini ya, apakah setelahnya to verb 1 boleh diikuti noun? Jawabannya boleh, tapi ada tapinya. Tergantung verb ini butuh objek atau tidak. Teman-teman masih ingat kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak. Kalau kata kerjanya ini butuh objek, maka ini boleh dikasihkan noun. Tapi kalau verb 1 ini kata kerja yang tidak butuh objek, jangan dikasih noun. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Apakah harus? Tidak. Seperti itu. Itu ya, Miss. Jadi tergantung kata kerjanya. Kita perhatikan kata kerjanya butuh objek atau tidak. Nah, gimana bisa tahu materi hari ketiga? Dengan cara mengartikan lagi. Seperti itu.
Gitu ya, teman-teman. Baik, lanjut lagi ke nomor 10. Silakan, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Bravo, dan juga Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu, di situ ada kata must be introduced. Oke, subjeknya adalah weakened or inactivated pathogens. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat di sebelumnya koma itu ada kata benda a vaccine. Nah, vaccine di sini ini kita nggak bisa biarkan tetap jadi kata benda. Kenapa? Karena fungsinya nggak jelas sebagai apa. Dibilang subjek, sudah ada subjek. Dibilang objek, objeknya siapa? Gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus rubah kata benda ini menjadi keterangan. Caranya, masukkan preposisi di sini, teman-teman. Oke. Nah, di pilihan ganda itu yang ada preposisi cuma satu. Ya, yaitu yang Charlie. Jadi jawabannya Charlie, teman-teman. Preposisi diikuti apapun setelahnya nanti ya, dia akan berubah menjadi keterangan. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Yang alpha itu ada conjunction, setelahnya nggak ada predikat. Nggak ada predikat lagi gitu ya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, eh, production of itu kata benda. Kata benda itu nanti kalau misalkan dimasukkan di sini tetap salah. Fungsinya kata benda ini sebagai apa nggak jelas. Seperti itu, apakah subjek, apakah objek nggak jelas, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, berarti delta nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, to produce a vaccine, weakened or inactivated pathogens must be introduced into the body to stimulate an immune response. Kalau diartikan, untuk memproduksi sebuah vaksin, patogen-patogen yang tidak aktif atau yang sudah lemah atau dilemahkan gitu, eh, harus dimasukkan ke dalam, maksudnya gitu ya. Tubuh harus diperkenalkan ke dalam tubuh atau dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang respon sistem kekebalan tubuh. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi hari ke-7, kelas kata terakhir, yaitu kata keterangan dan preposisi ya, teman-teman. Jadi kata keterangan itu adalah kelas kata yang paling tidak penting di dalam kalimat. Ada tidak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau ada pun, ada berapapun nggak masalah. Asalkan tidak dari keluarga yang sama. Gitu ya, teman-teman. Kemudian preposisi itu fungsinya adalah menyusun kata keterangan, tapi syaratnya adalah preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya yang akan dirubah jadi keterangan, atau kalau diikuti kata kerja itu harus dirubah jadi kata benda, namanya gerund, bentuknya verb ing ya, teman-teman. Nah, tapi ada satu preposisi yang unik, yaitu to. Kalau to boleh diikuti verb satu, tapi tetap ya, to verb satu itu juga keterangan, teman-teman. Namanya adverb of purpose seperti itu. Nah, itu tadi mungkin sebelum kita dismiss the class, adakah yang pengen ditanyain dulu nih dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.